Selamat datang kembali di channel kita, TV Lover. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang sangat dinanti-nantikan, yaitu The Roundup, No Way Out. Film ini adalah sequel ketiga dari seri yang telah sukses sebelumnya. Jadi, pastikan kamu menonton seri sebelumnya untuk mengikuti alur ceritanya dengan baik. Film mengisahkan petualangan detektif Masuk Do dan timnya dalam menghadapi jaringan pengedaran narkoba yang semakin rumit. Oh iya, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar kalian, subscribe ke channel kita, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Baik, tanpa basa-basi lagi, kencangkan sabuk pengaman dan sediakan cemilan. Mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang bernama Jo Sung Chou bersama dengan beberapa anak buahnya yang sedang bertransaksi narkoba berjenis hyper di sebuah dermaga. Di sana, Sung Chou tak segan-segan membunuh seorang polisi yang ditangkap karena berusaha menyelidiki kasus tersebut. Beralih memperlihatkan perkelahian seorang pengendara mobil dengan beberapa preman. Preman-preman ini terus membuat keributan. Bahkan mereka berani melawan petugas keamanan yang berusaha melerai. Sampai akhirnya muncullah detektif jagoan kita semua. Siapa lagi kalau bukan detektif Masuk Do. Dengan tinju andalannya, para preman itu pun berhasil dikalahkan dan diringkus oleh pihak kepolisian. Sesampai di kantor polisi, Detektif Ma dan timnya mendapatkan laporan tentang kematian seorang wanita di sebuah hotel. Awalnya, wanita bernama Sun Hee ini diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai 8. Namun hasil otopsi menunjukkan bahwa Sun Hee telah meninggal akibat mengkonsumsi narkoba berjenis hyper, lalu ia dilemparkan oleh seseorang dari lantai 8. Alhasil, Detektif Ma dan Detektif Kim berangkat ke sebuah klub tempat terakhir yang Sun Hee datangi. Dengan bantuan Jadong Moon, kedua detektif ini pun berhasil masuk ke dalam klub dengan aman. Dan benar saja, Detektif Ma menemukan sejumlah transaksi hyper yang dilakukan di dalam klub tersebut. Ia pun langsung menemui si pemilik klub yang bernama Lee dan meminta pihak kepolisian untuk mengamankan beberapa dari mereka di tempat lainnya. Song Jong kembali melakukan transaksi hyper dengan sebuah kelompok dari Tiongkok. Song Jong menjual hyper dengan harga yang lebih murah daripada jika membeli langsung di Jepang. Ia pun mendapatkan kesepakatan, 20 kg hypernya akan dijual seharga 300 miliar won. Pimpinan klub, yaitu Sang Kuel, kemudian diinterogasi oleh Detektif Ma dan timnya. Diawali dengan interogasi, Sang Kuel tetap berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa. Hingga detektif memerintahkan rekan-rekannya untuk menutup CCTV, agar ia bisa menghajar Sang Kuel. Akibatnya, Sang Kuel pun ketakutan dan akhirnya berkata jujur. Dari pengakuannya, gambar tersangka sementara adalah seorang VIP yang datang seminggu sekali untuk mengedarkan hyper. Ia juga diketahui sebagai pemasok hyper di klub lain yang terletak di Gangnam dan Incheon. Detektif Ma dan timnya pun membagi tim menjadi dua untuk menyelidiki kedua tempat tersebut. Di Gangnam, Detektif Ma dan VIP itu bernama Hiro, dan merupakan seorang Yakuza. Sementara tim lainnya yang ada di Incheon berhasil mengamankan Hiro bersama seorang pecandu lain, dan di rumahnya ditemukan lebih dari 20 kg hyper. Namun, sayangnya, saat sedang dalam perjalanan kembali ke kantor, mobil para detektif itu ditabrak, hingga Hiro dan rekannya pun dinyatakan tewas, dan semua hypernya dibawa kabur. Orang yang telah melakukan hal itu ternyata adalah Song Jong. Rupanya, Song Jong baru mengetahui bahwa hyper itu dicuri dari sebuah kelompok Yakuza yang berasal dari Jepang. Namun, bagaimanapun juga, kesepakatan telah dibuat, dan ia tetap harus membawakan kelompok Tiongkok 20 kg hyper keesokan harinya. Tomo, rekan bisnis Song Jong, menemui seseorang bernama Kim Yang Ho yang ditugaskan untuk membungkus 20 kg hyper yang sudah berceceran akibat kecelakaan sebelumnya. Setelah para detektif mulai pulih, Detektif Ma menanyai mereka mengenai beberapa hal. Tim polisi dari departemen lain menunjukkan sebuah foto pistol, dan para detektif mengaku melihat pistol itu di dalam rumah Hiro. Pistol itu ternyata milik pimpinan kepolisian yang sudah lama menghilang. Ya,
pimpinan kepolisian yang dimaksud adalah posisi yang dibunuh Song Jong di awal film. Untuk mendapatkan informasi lainnya, Detektif Ma dan Detektif Kim menemui seorang detektif dari departemen lain yang juga ditugaskan dalam kasus yang sama. Tak disangka, detektif yang mereka temui adalah Song Jong. Pantas saja kasus pengedaran hyper tidak pernah terungkap, karena Song Jong sebagai tersangkanya justru bertugas untuk menyelidiki kasus tersebut. Pertemuan kedua detektif ini ternyata tidak berakhir dengan baik. Bahkan, Detektif Ma mulai merasakan keanehan dari Song Jong, seperti halnya ia yang tidak mau membagi informasi apapun terkait pimpinan kepolisian yang sudah menghilang ataupun keterlibatan Yakuza dalam pengedaran hyper. Dengan tampang sangarnya, Detektif Ma memberikan kartu nama dan meminta Song Jong untuk menghubunginya jika ada informasi terbaru. Namun, sialnya, detektif malah memberikan kartu karena yang ia berikan malah kupon restoran Cina. Setelah itu, Detektif Ma dan Kim pergi menemui pemilik klub lainnya yang bernama Corong. Karena sedang bersama dengan pacarnya, Corong berusaha menunjukkan kemampuannya dan menantang Detektif Ma. Namun, dengan sekali pukulan saja, Corong pun akhirnya pingsan. Bahkan, ia mendapatkan pukulan sekali lagi agar bisa kembali sadar. Corong kemudian menjelaskan bahwa Tomo dan Yang Ho rutin datang ke klubnya setiap seminggu sekali. Detektif Ma tidak mau membuang waktu dan menyuruh Corong untuk mengantarkan mereka menemui Tomo di sisi lain. Kelompok Yakuza pembuat hyper mengetahui pencurian hyper yang dilakukan oleh Tomo dan Song Jong. Pemimpinnya, Kuza, pun mengirim sebuah kelompok yang dipimpin oleh Ricky untuk menghabisi para pencuri tersebut. Di malam transaksi, Song Jong dan kelompok Tiongkok menunggu 20 kg hyper yang dibawa oleh Tomo. Tak lama kemudian, Tomo menelepon Song Jong dan memberitahukan tentang kedatangan Ricky dan kelompoknya yang dikirim oleh pimpinan Yakuza. Karena keselamatannya sedang terancam, Tomo tak bisa menyerahkan hyper itu malam ini, karena hanya hyper itu yang bisa menjamin keselamatannya. Akibat hal itu, Song Jong terpaksa harus menunda transaksi dan meminta waktu tambahan selama 2 hari. Kelompok Tiongkok tentu saja marah dan mengatakan bahwa jika dalam 2 hari hyper itu tidak diserahkan, maka mereka akan langsung menghabisi Song Jong. Sementara itu, Ricky menjalankan tugasnya membantai setiap orang yang terlibat dengan Tomo. Akhirnya, sampai di Cyber Club, tempat yang biasa didatangi oleh Tomo, Detektif Ma menghadapi beberapa orang terlebih dahulu dan berhasil mengalahkan mereka semua sendirian. Sayangnya, Detektif Ma tidak menemukan Tomo di tempat itu, namun mereka berhasil menemukan Yang Ho karena ketakutan. Yang Ho pun langsung mengantarkan para detektif ke tempat persembunyian Tomo yang ada di sebuah hotel. Selain Detektif Ma, Tomo saat ini menjadi incaran banyak pihak. Namun, Ricky ternyata berhasil menemukan Tomo lebih dulu di hotel itu. Sementara Song Jong, yang dimintai pertolongan, sedang dalam perjalanan menuju hotel. Saat di parkiran, Detektif Ma melihat sebuah mobil yang akan keluar dan di dalamnya ada Tomo yang telah ditangkap. Ia pun segera menginstruksikan Detektif Kim untuk mundur dan menahan mobil tersebut. Akibat kekacauan yang terjadi, Tomo berhasil keluar dari mobil itu. Namun tak lama kemudian mobil Ricky datang dan menabrak Detektif Ma. Ia pun kembali berhasil menangkap Tomo dan membawanya pergi. Sementara itu, Detektif Ma yang sangat kuat ternyata masih bisa bangkit. Namun, sayangnya, mereka tak bisa mengejar karena mobilnya tiba-tiba mogok. Ricky kemudian membawa Tomo ke dermaga dan memaksa untuk mengatakan di mana semua hyper itu ia sembunyikan. Karena Tomo tak mau mengatakannya, ia pun langsung dibunuh. Sekarang, target Ricky selanjutnya adalah Song Jong. Di tempat lain, Detektif Ma dan rekan-rekannya langsung menginterogasi Yang Ho mengenai kasus hyper dan keterlibatan Yakuza. Dari kesaksian Yang Ho, kasus ini sebenarnya tidak melibatkan Yakuza secara langsung, karena Tomo tidak bekerja sama dengan Yakuza, melainkan dengan pihak lain yang tidak diketahui. Sampai saat ini, tidak ada satupun orang yang mengetahui di mana Tomo menyembunyikan 20 kg hyper tersebut. Berkat semua hasil interogasi, Detektif Ma dan timnya pun mulai mencari keberadaan hyper itu agar mereka bisa menangkap semua orang yang terlibat. Sementara itu, Song Jong menelpon pimpinan Yakuza dan menawarkan kesepakatan, di mana ia akan menyerahkan hyper itu jika mendapatkan bayaran yang setimpal. Setelah pimpinan Yakuza menyetujuinya, Song Jong langsung menghabisi kelompok Tiongkok demi membatalkan kesepakatan di antara mereka. Singkat cerita, Yang Ho membawa Detektif Kim ke sebuah pelabuhan, dan di sana mereka bertemu dengan beberapa anak buah Ricky yang juga sedang mencari hyper tersebut. Setelah semua anak buah Ricky diamankan, tim detektif menggeledah sebuah kapal yang ada di sana. Secara mengejutkan,
mereka pun berhasil menemukan 20 kg hyper yang disembunyikan oleh Tomo. Setelah itu, tim detektif langsung menemui Corong dan mengajaknya bekerja sama. Corong diminta menelpon rekan Tomo untuk melaporkan bahwa 20 kg hyper saat ini berada di tangannya. Dari sinilah para detektif mengetahui bahwa rekan Tomo adalah Song Jong. Corong lalu meminta para detektif untuk bertemu di sebuah tempat. Mendengar hal itu, Detektif Ma langsung menelpon tim kepolisian dan meminta mereka untuk mengirimkan pasukan ke tempat pertemuan. Di sisi lain, Song Jong mengubah rencananya dan malah berbalik untuk bekerja sama dengan Ricky. Karena bagaimanapun juga, mereka sama-sama membutuhkan hyper itu. Jadi akan lebih baik jika mereka berdua membagi hasilnya dengan adil. Singkat cerita, Corong pun akhirnya sampai di tempat pertemuan. Di sana, ia juga diikuti oleh Detektif Ma dari belakang. Tak lama kemudian, Corong bertemu dengan Ricky dan berteriak. Namun, saat Detektif Ma akan menyelamatkannya, ia dipukul dari belakang oleh anak buah Ricky dan akhirnya pingsan. Saat Ricky membuka tas yang Corong bawa, isinya ternyata bukan hyper, melainkan garam. Saat itulah Ricky menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Song Jong agar ia bisa mendapatkan hyper itu untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di bawah, Song Jong berhasil mendapatkan hypernya yang saat itu berada di dalam mobil Detektif Kim. Ia dan rekannya pun langsung kabur membawa hyper itu. Tak lama kemudian, tim kepolisian pun akhirnya datang. Namun Ricky sudah berhasil kabur membawa Detektif Ma. Setelah sadar, Detektif Ma melawan dan mengalahkan semua anak buah Ricky. Ia pun akhirnya berduel 1 lawan 1 melawan Ricky dan berhasil memenangkan duel tersebut. Dengan bantuan alat pelacak yang ada di dalam tas hyper, para detektif pun berhasil mendeteksi keberadaan Song Jong yang akan kabur. Karena saat itu Song Jong berada di kantor polisi. Jadi ia pun dilindungi oleh para polisi yang ada di sana. Namun, Detektif Ma dengan kekuatannya yang luar biasa, menghempaskan mereka semua dan menyusul Song Jong. Duel maut pun akhirnya terjadi antara kedua detektif ini. Detektif yang sudah sangat marah menghajar Song Jong habis-habisan sampai ia pun tidak sadarkan diri. Berkat hal ini, Detektif Ma dan timnya berhasil menyelesaikan kasus penyalahgunaan hyper dan menangkap semua pelaku yang terlibat di dalamnya. Film pun akhirnya selesai. Di tengah-tengah kredit, Detektif Ma terlihat menemui Yang Isu yang muncul di film The Roundup sebelumnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Detektif Ma selanjutnya? Semuanya akan terjawab di film selanjutnya yang rencananya akan dirilis tahun depan. Jadi, kita tunggu saja ya. Guys, terima kasih telah menonton video ini.